Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma alimna bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhikni bis-salihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan sempat dan sehat. Hari ini malam yang ke-8 kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Semakin hari semakin mendekat hari raya. Ya, semakin bahagia bagi orang yang menyambut hari raya, tapi semakin sedih bagi orang yang merindukan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang merindukan Ramadan, sehingga tidak ingin segera cepat hari raya. Ya, sholawat dan salam tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan dan junjungan kita. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapat syafaatnya dan insya Allah kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari guru-guru kita, senantiasa mendapatkan kenikmatan, keberkahan dan kebahagiaan di dunia, dan kebahagiaan ini akan terbawa hingga ke akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para pemirsa, khususnya yang hadir pada malam hari ini, sebelum kita mulai seperti biasa, mari kita membaca surat Al-Fatihah yang kita peruntukkan untuk guru-guru kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan dan kesabaran, dan ridha dengan sakitnya, insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan pengampunan atas dosa-dosa, dan insya Allah mereka kelak akan mendapatkan balasan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga orang tua kita dimanapun berada, mudah-mudahan orang tua kita semuanya sehat walafiat, yang sakit segera sembuh, dan insya Allah yang wafat pun insya Allah mendapatkan keberkahan atas doa anak-anaknya dan termasuk doa kita. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu di pesantren atau di perguruan tinggi, mudah-mudahan mereka senantiasa mendapatkan kemudahan, ilmu yang diperoleh manfaat, barokah, insya Allah berkah untuk dirinya, keluarganya, dan untuk bangsanya. Mudah-mudahan mereka juga mendapatkan ridho dari gurunya, sehingga proses transformasi ilmu begitu mudah, dan insya Allah ilmu itu akan mengantarkan dirinya cinta kepada Allah dan baginda Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Yang hadir pada pada malam hari ini, ya, mudah-mudahan semuanya senantiasa sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, ya, tarawihnya lengkap, tahajudnya juga lengkap, witirnya juga ganjil, ya, kalau witir ganjil, ya. Nah, witirnya ganjil, ganjilnya bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9, pol itu 11. Ya, mudah-mudahan bisa, dan Al-Qur'annya tetap dibaca walaupun tidak khatam, mudah-mudahan bisa khatam di bulan Ramadan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma alimna bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhiqni bis sholihin amma ba'd. Para hadirin, para pemirsa di mana saja berada, kita akan melanjutkan, ya, kajian kitab Nasha'ihul Ibad yang ditulis oleh Mbah Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, yaitu kita memasuki ini topik baru, ya, topik baru, dan insya Allah kita akan membahasnya, dan insya Allah kita semua akan mendapatkan keberkahan dari apa yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kemarin kita membahas salah satu syair, ya, tentang Abu Nawas, ilahi nas tulil firdausi ahla. Nah, kita masuk pada bab 2. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Man asbaha wa huwa yashku dhikal ma'ashi faka'annama yashku rabbahu wa man asbaha li umuri dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah wa man tawadda'a li ghaniyyin li ghinahu faqad dhahaba thulutsa dinihi. Man, barang siapa, ini anjuran tidak boleh berkeluh kesah di pagi hari. Jadi begitu pagi hari kita harus bahagia, ya. Bangun tidur harus mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Dan nggak boleh misalkan bangun tidur langsung berkeluh kesah, langsung garuk-garuk kepala, langsung kemudian itu nggak boleh, ya. Nih, man asbaha, barang siapa masuk pada waktu pagi, wa huwa yashku dzikal ma'ashi, dan dia itu, orang tersebut, mengadukan, berkeluh kesah tentang kesulitan hidupnya, ya, faka'annama yashku rabbahu, maka seolah-olah, ya, dia mengeluh kepada Tuhannya. Nah, jadi kalau bangun tidur kita sudah garuk-garuk kepala, berkeluh kesah ini dan itu seolah-olah kita tidak pernah menampakkan nikmat Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita banyak nikmat. Kita bangun tidur itu sudah nikmat. Kok masih berkeluh kesah? Bayangkan begitu bangun nggak bisa bangun lagi. Begitu bangun tiba-tiba di tempat yang gelap ditanya, saya di mana? Loh, kamu sudah di alam barzah ini. Oh, siapa yang? Nah, itu. Kita masih diberikan kesempatan. Begitu bangun tidur kita nggak boleh berkeluh kesah. Yang
seperti ini disebut dengan man asbaha wa yashku dhiqan ma'asyifakan yashku rabbahu. Jadi bangun tidur kok keluh kesah, ya, berkeluh kesah atas hidupnya yang susah, faka'annama yashku rabbahu. Dia seolah-olah lapor kepada Allah, ya Allah saya kok susah. Loh, kita sudah diberikan nikmat, yaitu nikmatul ijad. Wujud kita di alam semesta ini bukti kalau Allah itu cinta kepada hambanya. Kok masih berkeluh kesah? Nah ini. Waman asbaha li umuri dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'alallahi. Dan barang siapa di pagi hari merasa susah karena urusan duniawi. Nah, ini mengkritik kita atau enggak tahu. Ini Mbah Nawawi mengutip sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, waman asbaha, man barang siapa asbaha ketika bangun tidur waktu pagi, ya dia apa? Li umurid dunia, untuk urusan dunia, hazinan itu sedih banget, pol. Faqad asbaha sakhitan 'alallahi, maka sungguh ya, sungguh apa? Dia itu sungguh apa namanya itu? Dia pada waktu benci kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tidak pernah menampakkan. Ya, pernah saya buat gambaran, kita ini banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat Allah itu tidak terhitung. Masa kita tidak pernah menampakkan rasa bahagia? Makanya salah satu untuk mengusir ya, mengusir sersah dan gelisah di pagi hari itu bangun tidur, ngopi, ya, bercanda, sudah setan itu sakit hati semua. Karena ternyata kita bangun tidur itu bahagia. Ya. Jadi bahagia dengan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya jangan sampai kita bangun tidur melaporkan perkara kesulitan kita, kerupakan hati kita. Juga bangun tidur nggak boleh menampakkan kesedihan urusan dunia. Maka hal itu disebut dengan sakhitan Allah, ya. Berarti dia sedang benci kepada Allah. Wa man tawadha li ghaniyyin li ghinahu faqad dzaba thulutsa dinihi. Nah, ini juga penting untuk dicermati. Dan barang siapa merendah diri kepada orang kaya, wa man tawadha li ghina li ghaniyyin li ghinahu faqad dzaba thulutsa dinihi. Barang siapa itu merendahkan dirinya li ghaniyyin terhadap orang kaya raya, liginau karena dia itu melihat orang itu lebih kaya daripada dirinya, faqad dzaba thulutsadini, maka sepertiga agamanya itu sirna. Jadi kepada orang kaya udah nggak usah dilihat, masya Allah itu kayanya, duitnya banyak, rumahnya banyak, kemudian mobilnya banyak. Jadi akhirnya kita sibuk menghitung kekayaan orang, akhirnya muncul kesedihan. Makanya kunci kebahagiaan itu adalah tidak fokus pada kenikmatan orang lain, tapi fokus pada kenikmatan dirinya sendiri. Makanya orang-orang yang kadang itu rumah tangganya itu awut-awutan karena dia itu tiap hari itu menghitung kekayaan orang. Kemudian sungkan dia itu kaya, saya enggak. Itu akan menjadikan dirinya rendah, dan yang seperti ini katanya itu faqad dzaba thulutsadini, maka separuh dari sepertiga, ya, sepertiga dari agamanya itu sirna. Karena enggak punya kehormatan. Ya, enggak punya kehormatan. Makanya kalau ada orang miskin kok sombong itu bagus itu. Artinya bagus itu berarti dia itu tidak merasa melihat orang kaya biasa-biasa saja. Ya, makanya kadang ada orang kaya, orang miskin tapi pelintih, itu berarti menampakkan rasa syukurnya. Dia merasa cukup. Nah, sementara orang yang kaya kadang dia itu mamel. Mamel itu macak melas. Jadi kuncinya itu kalau kita ingin hidup bahagia, satu, jangan pernah menghitung kekayaan orang lain. Yang kedua itu jangan sering menghitung keberhasilan orang lain. Ya, ya. Yang ketiga, jangan pernah ya setelah melihat keadaan orang lain kemudian membanggakan orang lain. Ya sudah, istriku adalah, misalkan kalau punya, istriku adalah bidadariku, suamiku adalah arjunaku, anakku adalah yang paling top. Mau gitu, jangan kemudian anaknya dia itu hebat. Kenapa anak saya? Itu sama dengan merusak dirinya sendiri.
dia itu duitnya banyak, duit saya kok sedikit. Itu sama dengan menghancurkan kebahagiaannya sendiri. Makanya di sini begitu bangun tidur langsung kita paling bahagia, minum kopi sambil lihat TV, ya, lihat mak lampir, itu asik tertawa sendiri. Wow, itu paling bahagia. Tidak ada orang lebih bahagia melebihi kebahagiaan sendiri. Tunjukkan kepada Allah, ya Allah, akulah orang paling bahagia. Karena hidup ini, ya, karena pagi ini aku bisa menikmati hidupku. Nah, itu. Dan yang ketiga ini, jangan sampai kita merendah diri terhadap orang yang kaya. Itu sudah biasa-biasa saja. Oh, saya sungkan karena dia itu kan rektor. Oh, saya sungkan karena itu sudah biasa-biasa saja. Ini katanya Imam Nawawi itu ini. Faqad dhaba thulutsa dinihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala u'allimukum. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala u'allimukum al-kalimat allati takallama biha Musa alaihissalam. Ala. Nah, bukankah aku telah ajarkan kepada kalian al-kalimat, beberapa kalimat allati yang takallama, yang berbicara biha dengan kalimat siapa? Musa alaihissalam. Hina jawaza al-bahra ma'a Bani Israel, ketika melewati lautan bersama kaum Bani Israel. Faqulna bala ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah, bala itu artinya enggih. Faqulu Allahumma lakal hamdu wa lakal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Nah, ternyata faqulna bala ya Rasulullah, qala qulu, ucapkanlah apa yang diucapkan. Allahumma ya Allah, lakal hamdu, laka hanya untuk apa? Alhamdu segala puji. Wa ilaika, dan hanya untukmu segala puji, hanya kepadamu tempat mengadu. Jadi kalau kita mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya itu al-mustaka wa ilaikal mustaka wa anta al-musta'an wala haula wala quwwata illa billah. Kalau tempat minta pertolongan namanya al-musta'an, dan tiada daya, upaya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pelajaran ya. Ya, ini doa. Doa ini kita bisa baca. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka. Itu kalau kita renungi dalam kondisi sumpah itu bisa usul itu. Ya Allah, hanya untukmu segala puji. Wa ilaika, hanya kepada engkau al-mustaka, tempat mengadu. Kita kalau mengadu ya mengadu kepada Allah. Kemudian wa antal mustan, dan engkau tempat memohon pertolongan. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini tiap malam. Ya, tiap malam ini seperti itu. Ngadunya kepada Allah, minta tolongnya kepada Allah, memujinya kepada Allah, sebab Allah itu yang maha perkasa. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu doanya, ya, doanya Bani Israel bersama Nabi Musa, ya. Doanya Nabi Musa bersama kaumnya itu Bani Israel. Nah, eh, kita hafalkan ya doa ini. Ya, kita hafalkan. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Nah. Kemudian wa nasta'inuka ala fasadi dinina ala fasadi fina wa nas'aluka salaha amrina kullihim. Wa nasta'inuka, dan aku memohon pertolongan kepadamu ya Allah, ala fasadi dina, atas kerusakan yang menimpa pada agama, dan mohon kepada engkau wa nas'aluka salaha amrina kullihi, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemaslahatan dalam seluruh urusanku. Wa nasta'inuka Allahumma inna nas'aluka, ya, wa nasta'inuka. Sehingga sholat pun itu kalimat ini sering digunakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in itu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita merasa tidak berdaya ketika menghadapi apapun. Bahkan urusan yang terkecil pun kadang kita tidak berdaya. Oleh karena itu kita memohon wa nasta'inuka
ala fasadi dinina, supaya agama kita tetap terjaga, apalagi di zaman-zaman akhir seperti ini. Kita harus terus-menerus tak henti-hentinya munajat kepada Allah agar agama kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak seperti itu juga akan membahayakan diri kita, karena setiap saat dan setiap waktu kita akan menghadapi berbagai hal ya di lapangan yang kadang tidak pernah kita pikirkan, bahkan tidak pernah terbesit dalam benak kita. Tapi kalau kita memohon kepada Allah setiap saat dan setiap waktu, insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita istiqomah berdoa ini, insya Allah selamat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga perkara yang tidak mungkin dicapai oleh tiga cara. Qala Abu Bakar As-Siddiq, salatun la tudraku bi thalathin. Al-ghina bil muna. Al-ghina bil muna. Wasyabu bil khitab. Bil khatab. Wasihatu bil adwiyah. Tiga perkara tidak akan dapat dicapai dengan tiga cara. Kekayaan tidak akan tercapai dengan lamunan. Nah, jadi orang kaya tapi ngelamun nggak bisa. Ya, tiga perkara yang tidak mungkin dicapai dengan tiga cara. Ya, jadi tiga hal orang itu tidak akan bisa mendapatkan. Pertama yaitu al-ghina bil munah. Pingin kaya tapi melamun, membayangkan sambil merem. Kemudian membayangkan itu kalau saya punya rumah bagus, mobil bagus, tanah luas, tapi nggak pernah bekerja, itu namanya omong kosong. Artinya apa di sini? Al-ghina bil muna. Nah, itu makanya salah satu dosa ya yang dilakukan manusia itu adalah nganggur. Ya, orang kalau nganggur itu termasuk dosa. Karena begitu nganggur itu semua lamunan-lamunan itu bermunculan satu persatu. Jadi banyaknya maksiat yang dilakukan orang itu karena banyak nganggur, nggak ada kerjaan, otaknya nggak bekerja, fisiknya nggak bekerja, rohaninya nggak bekerja, sehingga akhirnya pekerjaan itu hal-hal yang tidak baik. Maka untung orang yang bekerja, setelah bekerja sholat, setelah sholat itu ngantuk tidur, sehingga aktivitasnya nilainya ibadah. Kalau nganggur, ya nganggur itu kadang lisannya itu mengucapkan yang hal-hal nggak penting, tangannya juga sama, apa namanya, itu tidak produktif, ya produktif tapi negatif. Yang kedua, wasyabu bil khitab, ya, bil khatabi, bil khadabi, ya. Pertama yaitu al-ghina bil muna, wasyababu bil khadabi. Apa itu? Yaitu keadaan ya di mana eh, kemudahan tidak tercapai dengan rambut semiran. Oh ini. Wasyababu artinya apa? Eh, ya tidak bisa diraih dengan bim salabim. Nggak bisa. Nggak bisa. Ketiga, wasihatu bil adwiyah. Sehat tidak tercapai dengan obat-obatan. Namanya sehat itu yang, jadi kalau orang ingin sehat, ini Mbah Nawawi itu top ini, bisa mengambil. Jadi obat-obatan itu bukan menyehatkan. Yang sehat itu justru tidak berobat, apa, olahraga, makanan yang sehat. Jadi kalau kita ingin kaya tapi melamun, nggak bisa. Kemudian apa namanya, ingin muda tapi rambutnya disemir, ya tetap saja tua. Walaupun misalkan usianya itu sudah 50 atau 60, kemudian rambutnya disemir, ya tetap aja rambutnya yang hitam, orangnya tetap tetap peot ya. Nggak bisa. Misalkan usianya 70 pakai baju SMA, ya tetap aja tua. Nggak akan berubah. Kemudian ingin sehat, minum minuman obat, nggak bisa. Ya. Kalau sehat itu yang menjaga kesehatan seperti baginda Rasulullah SAW, para sahabat kalau malam bangun tidur, kemudian sholat tahajud, kemudian kalau makan itu dijaga dengan puasa, kemudian kalau ada kesempatan kadang Nabi itu bersama istrinya itu lari pagi atau berjalan pagi, itu insya Allah sehat. Jadi perutnya itu terjaga, otaknya juga terjaga, akhirnya sehat walafiat. Tapi ya tetap kadang sakit, itu berarti manusiawi. Yang tidak sakit itu
berarti tidak asli manusia. Karena namanya manusia itu pasti oleh Allah diberikan namanya sakit untuk menunjukkan bahwa dirinya itu manusia yang sesungguhnya. Kemudian ini dari Sayyidina Umar bin Khattab. Husnut tawaddudi ilan nasi nisful aqli. Husnut tawaddud. Husnut tawaddudi kasih sayang yang baik terhadap manusia adalah setengah akal. Wa husnus su'ali nisful ilmi. Wa husnut tadbiri nisful ma'isyah. Kasih sayang yang baik terhadap manusia adalah setengah akal. Jadi kalau kita ingin mempengaruhi orang, baik saja kepada orang tersebut. Maka itu sudah cukup untuk mempengaruhi. Kemudian kalau kita itu banyak bertanya, itu berarti separuh dari ilmu. Karena orang yang bertanya itu pasti menguasai materi. Sehingga ada persoalan yang tidak bisa dipecahkan dan dia sampaikan kepada pemateri. Oh iya, bagaimana? Itu berarti dia itu menguasai. Kalau tidak bertanya sama sekali, pertama, bisa jadi dia itu tidak paham sama sekali. Yang kedua, bisa jadi dia lebih pintar dari yang mengajar. Ya, ada dua kemungkinan. Nah, kalau bertanya itu ya kadang ada yang paham, ada yang enggak paham ditanyakan. Makanya di sini wa husnus su'ali ya, wa husnus su'ali yaitu kebaikan pertanyaan itu setengah ilmu. Jadi pertanyaan itu bagus, berkualitas. Yang ketiga yaitu wa husnut tadbiri nisful ma'isyah. Yang ketiga adalah kebaikan pengaturan itu adalah sebagian penghidupan. Manajemen yang bagus ya berkualitas itu separuh dari kehidupan. Pokoknya orang yang bisa memanage dirinya, memanage perusahaannya itu berarti separuh dari kesuksesan. Sudah tidak bisa memanage, mengatur dirinya untuk mengharap kesuksesan itu tangeh lamun ya. Tangeh lamun itu apa? Kemungkinannya itu kecil. Ya, kemungkinan kecil. Sehingga orang terdahulu, yaitu orang terdahulu itu biasanya anaknya itu tidak dikasih harta, anaknya itu dikasih ilmu karena dengan ilmu dia itu bisa menjaga harta. Tapi kalau dikasih harta, ilmunya nggak ada, itu hartanya habis, akhirnya nggak ada apa-apanya. Sehingga orang yang pinter, para pedagang itu biasanya anaknya itu diajari dagang. Setelah diajari dagang, walaupun anaknya itu tidak banyak diberikan warisan, tapi ilmunya itu dimiliki. Sehingga walaupun orang tuanya sudah meninggal, dia tetap bisa melangsungkan kehidupannya. Tapi kalau dikasih harta benda, tidak dikasih ilmunya, itu begitu ayahnya meninggal, itu hartanya dihabisi semua. Maka di sini ya, pernyataan yang bagus nih, wa husnut tadbiri nisful ma'isyah, pengaturan itu baiknya apa kualitas pengaturan itu adalah separuh dari penghidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudaratun nasi sedekah. Ya. Mudarah itu artinya ramah tamah. Nah, itu adalah sedekah. Jadi kalau kita ketemu orang itu menunjukkan rasa santun. Nah, kalau di Jawa itu kan sudah diajarkan monggo. Halo, gimana? Itu adalah separuh dari ramah tamah, separuh dari sedekah. Jadi mudaratun nas itu ramah tamah termasuk adalah sedekah. Jadi kalau kita bikin sedekah yang gratis ya ramahlah kepada orang. Tapi jangan kalau ramah terus-menerus ya pahit katanya, kecut. Masa orang kaya, orang punya ini ramah terus aja nggak pernah sedekah, nggak pernah zakat ya, ya kecut. Itu kata orang Jawa itu. Kalau seperti pada umumnya di tengah masyarakat memang kita harus ini apa namanya ramah ya dalam dalam bertutur, dalam bersikap dan itu diterapkan dalam apa namanya kehidupan atau masyarakat Indonesia secara umum. Bismillahirrahmanirrahim. Man tarakat dunya ahabballahu wa man tarakat dunuba ahabbahul malaika. Wa man hasama tama'a anil muslimin ahabbul muslimun. Man barang siapa taroka meninggalkan ya. Man tarakat dunya siapa yang meninggalkan dunia ahabballahu maka Allah akan mencintainya. Kemarin sudah kita singgung orang yang meninggalkan dunia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemarin dijelaskan semakin meninggalkan dunia, semakin dikejar oleh dunia. Nah, tapi semakin mengejarnya, dunia itu semakin lari.
Sehingga kadang pola hidup orang terdahulu para ulama itu yang yang ditekankan itu kerja ya tetap kerja, tapi dia itu munajatnya lebih banyak, sehingga dia itu hidupnya biasa-biasa saja tapi rezekinya mengejarnya. Itu yang kemudian orang itu disebut dengan orang itu meninggalkan dunia akhirnya Allah mencintainya. Waman tarokat dzunuba, dan barang siapa meninggalkan piro-piro dosa ahabbahu, maka mencintai kepada dia siapa? Para malaikat. Jadi kalau kita meninggalkan dosa, para malaikat itu mengerumuni kita. Tapi bukan malaikat maut ya, malaikat rahmat. Nah, malaikat rahmat. Waman hasamat tama'ah, dan barang siapa yang mencegah tamak, an muslimin abul muslimun, orang yang tidak tamak. Tamak itu apa namanya, berharap kepada selain Allah itu namanya tamak ya. Berharap kepada selain Allah itu adalah tamak. Maka orang yang selalu tamak kepada sesama ya, itu akan rendah diri. Tapi kalau dia itu mencegah dari sifat tamak, maka orang Islam akan mencintainya. Sehingga kita ini kemarin saya jelaskan, kita kalau kepada sesama itu berpikirnya suka berbagi bukan meminta. Tapi kalau kita dibagi oleh orang, dikasih, tidak pernah menolak, karena kita juga kalau kita sudah pernah berbagi, kita bisa berpikir dan bisa melakukan atau bisa berbagi kepada orang lain. Kadang kita mendapatkan misalkan dikasih orang sedikit, misalkan dikasih orang, tapi dia kadang mengeluarkan jauh lebih banyak. Jadi ada cerita kiai ya, kiai itu kan kadang ada apa namanya, ada orang yang ngasih, bahasanya itu salam tembak. Tapi ternyata santri yang dihidupi itu jauh lebih besar, sehingga tetap tombok ya. Tetap tombok. Nah, bahasa Jawa tetap tombok. Dia memang sering mendapatkan sesuatu dari tamunya, tapi kadang yang dikeluarkan itu jauh lebih besar. Membangun masjid, membangun musola, kemudian membangun tempat, sehingga kadang kadang itu justru malah tombok ya. Ya memang seperti itu, namanya perjuangan seperti itu. Kadang yang dikeluarkan itu jauh lebih banyak. Dapat sumbangan misalkan dari pemerintah 500 juta, tapi yang dikeluarkan itu justru 1 M. Ya, kadang mobilnya dijual, kadang tanahnya dijual dan lain sebagainya. Dan itu fakta dan tidak bisa terbantahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna min na'imid dunya yakfika al-islam ni'matan wa inna min asy-syughli yakfika at-ta'ah syughlan wa inna min al-ibrati yakfika al-maut ibratan. Islam dan taat ya, dan Islam taat dan kematian. Ada 3, Islam, taat dan kematian. Inna min na'imin dunya yakfika al-islam. Di antara kenikmatan dunia cukuplah untukmu kenikmatan beragama Islam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Itu ya. Inna min na'imid dunya yakfika al-islam. Cukuplah kenikmatan dunia itu yaitu dengan agama Islam. Wa inna minasyughli yakfika at-ta'a syughlan. Ya, cukuplah ya. Cukuplah untukmu kesibukan berbuat taat. Jadi kita sibuk taat kepada Allah sehingga tidak sempat memikirkan keburukan orang lain. Jadi orang yang sibuk untuk beribadah itu tidak sempat menghitung nikmatnya orang lain. Makanya orang nganggur itu sudah bahaya. Orang nganggur pokoknya itu nganggur itu bahaya. Sehingga ada satu doa itu begini. Nabi Muhammad itu pernah ke masjid ya. Itu setiap di masjid itu menemukan nih seorang pemuda. Lantas Rasulullah begini, ya hai pemuda, tidaklah aku datang ke masjid kecuali aku selalu melihat dirimu. Kenapa sih? Ada apa sih yang terjadi pada dirimu? Ya Rasulullah, saya ini banyak utang. Saya ini punya tanggungan ini dan itu. Tolong saya diberikan doa Rasulullah agar saya supaya bisa menyaur hutang saya. Kemudian Rasulullah SAW memberikan doa. Ya, doanya itu Allahumma inni a'udzubika minal ajazi wal ya'si wal jubni wal kasali. Nah, salah satu isinya adalah kasal. Kasal itu apa? Malas. Nah, malas itu kan nganggur akhirnya. Dengan malas itu akhirnya nganggur, nggak ada pekerjaan. Disuruh kerja ini nggak mau, kerja ini nggak mau. Akhirnya apa, pikirannya itu ngelantur ke sana kemari. Akhirnya banyak ngelamun. Setelah ngelamun, enaknya kalau banyak duitnya apa? Ya nyopet. Nah, itu pikirannya kotor akhirnya.
Nah, pikirannya itu. Tapi kalau sibuk, insya Allah selamat. Maka sibuknya seorang mukmin adalah taat kepada Allah. Kerja niatnya apa? Ibadah. Bulan puasa, kesempatan jual cilok, jual apa namanya, jual berbagai makanan dan lain sebagainya. Itu kalau orang Indonesia. Nah, keturunan Arab jual kurma semua. Ya, keturunan Arab di mana-mana jual kurma semua. Jual parfum, ya, jual mukena itu orang Arab. Kalau orang Indonesia jual cilok, ya, kemudian jual apa lagi? Eh, warmindo, gorengan, pecel, cendol. Ya karena ya budayanya orang Indonesia. Begitu orang Arab yang tinggal di Indonesia, yaitu buka buka stand kurma-kurma dan lain sebagainya. Ya sama jualannya, karena mereka niatnya adalah bekerja, ya bekerja daripada masak terus ada jualan itu kan lebih bagus. Ini mudah-mudahan kita tidak nganggur tapi ada taat kita kepada Allah Subhanahu. Wa inna minal ibrati yakfika al maut. Ibrah ya. Ibrah itu artinya contoh terbaik dalam kehidupan kita adalah kematian. Makanya kita disuruh sering takziah biar kita itu ingat pada mati. Oh iya, kemarin baru dengan saya kok tiba-tiba sudah berangkat duluan. Akhirnya kita ingat kematian. Ya, di dalam kubur sendirian, tidak ada yang menemani. Orang yang selama ini menemani juga tidak mau ikut mati, ya gitu. Akhirnya menjadi apa namanya ibrah al ibratu inna minal ibrah yakfika al mautu ibratan. Jadi cukuplah mati itu sebagai contoh ya, sebagai pelajaran bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kam min mustadrijin bin ni'mati alaihi wa kam min maftunin bis sana'i alaihi wa kam min maghfurin bis sitri alaihi. Kam min mustadri, berapa banyak orang yang hanyut ya, terbuai oleh kenikmatan. Jadi kadang kenikmatan itu justru membuat orang itu terbuai. Orang kuat diuji dengan kemiskinan, dengan ujian kemiskinan, dengan ujian sakit, tapi begitu kaya lupa. Oh itu banyak contohnya. Ya, kalau miskin rajin ibadah, kadang punya uang 100.000, yang berapa, yang sebagian itu di apa ditaruh di masjid. Terus pokoknya kalau orang miskin yang seperti ini itu rajin ibadah. Makanya orang miskin yang rajin ibadah mungkin lebih baik tetap miskin ya, agar tetap rajin ibadah. Sebab kalau kaya itu banyak yang hanyut. Makanya kami mustadrijin mustadrojin bin nikmati alaihi. Berapa orang yang tergelincir, terbuai oleh sebuah kenikmatan. Wa kam mim maftunin bisanai alaihi. Berapa banyak orang yang termakan fitnah oleh pujaan orang lain. Jadi kalau ada orang yang memuji, itu kadang bisa membuat kita itu lupa diri. Nah, itu. Kemudian wakam maghrurin wisatri alaihi, dan banyak orang yang tertipu oleh ya, tutup keaiban. Jadi kita punya aib ya. Kadang kalau aib kita itu muncul, akhirnya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau semakin aib kita semakin sering ditutupi, ya, kadang kita itu apa namanya? Tertipu. Seolah-olah tidak pernah melakukan dosa. Maka kadang kita diberikan ujian itu kita berharap ya, kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya kita itu selalu waspada. Bismillahirrahmanirrahim. Hakul akli alla yastaghilla illa bithalathin. Ya. Hakun 'alal aqili alla yastaghilla illa bithalathin. Ya. Hak atas orang berakal adalah ya, adalah jangan sibuk melainkan dengan 3 perkara. Jadi hak orang yang punya akal sehat, dia itu selalu sibuk dengan 3 perkara. Pertama apa? Tazawwudi lima'adin. Ya, tazawwudin lima'adin, yaitu sibuk menghimpun bekal untuk akhirat. Jadi karena dia itu tahu kehidupan itu akan berakhir, maka dia itu sibuk untuk mengumpulkan bekal perjalanan abadinya, yaitu tazawwudin lima'adin.
wa mu'natin lima'ashin wa talabi ladzatin bihalalin. Ya, pertama menghimpun bekal untuk perjalanan abadinya, yang kedua itu mencari biaya hidup dan mencari kelezatan dengan cara yang halal. Enggak apa-apa kita menikmati kenikmatan dunia dengan cara yang halal. Itu kalau kita niat seperti itu, katanya setan itu seperti tulangnya itu retak, tulangnya itu patah karena orang Islam itu menikmati perkara yang halal. Karena yang dilarang itu menikmati perkara yang haram. Nah, kita menikmati halal itu dibolehkan, bahkan itu menjadi kebanggaan orang Islam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdurrahman bin Sakhar an Abi Hurairah an Abdullah faqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatun munjiyatun wa salatun muhlikat wa salatun darajatun wa salatun kafarah. Amal munjiyati fa khasyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyah. Tiga faktor penyelamat, ya, ada tiga faktor penyelamat, ada juga tiga faktor perusak, juga ada tiga faktor dengan mengangkat derajat, serta tiga faktor penebus dosa. Pertama yaitu amal munjiyat, yang menyelamatkan, fa khasyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sir dan alaniyah. Dalam kondisi apa? Sir itu rahasia atau kondisi terang-terangan. Di rumah itu juga takut kepada Allah, di kantor juga takut kepada Allah, di masjid juga takut kepada Allah, ya, dimanapun itu takut kepada Allah, karena dia itu merasa bahwa Allah senantiasa melihatnya, sehingga dia itu tidak pernah berpikir untuk melawan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah berpikir atau terbesit dalam pikirannya untuk berbuat maksiat, karena merasa Allah itu mengawasi. Itu yang disebut dengan al-muraqabah. Wal qasdu fi al-faqri wal ghina. Yang kedua yaitu wal qasdu artinya nyejo, ya. Apa namanya nyejo itu apa nejo itu wal qasdu, ya, wal qasdu sengaja, ya. Ya, pertama tadi takut kepada Allah di saat dalam kondisi sepi atau ramai. Yang kedua itu sederhana, baik dalam kefakiran atau kecukupan. Ya. Wal qasdu fil faqri wal ghina. Jadi dia itu hidupnya itu sederhana dalam kondisi melarat ataupun kaya. Nah, umumnya orang itu kalau kondisi melarat itu kekurangan, kalau kaya itu berlebihan. Sehingga ada pola hidup yang tidak baik dalam perdagangan, ya. Perdagangan orang apa namanya? Dengan orang pasar. Itu perilaku yang kurang bagus, ya. Kenapa pedagang-pedagang kita itu kadang itu tidak sukses, karena mereka itu pola pikirnya begini, kalau pas hari raya gini, barangnya kan dagangannya laku, maka dia itu beli baju, kalau beli perangkat rumah, beli TV, kulkas, beli motor, begitu habis hari raya, karena tidak ada penghasilan, dijual satu persatu. Ini pola yang tidak bagus, ya. Makanya wal qasdu fil faqri wal, dalam kondisi fakir dia itu sederhana, dalam kondisi kaya pun dia tetap sederhana. Kemudian wal adlu fir ridha wal ghadab. Adil, ya. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, fir ridha wal ghadab, ya. Artinya apa? Bersikap adil pada waktu senang dan marah. Jadi ketika dia itu senang tetap adil, dan pada waktu marah itu juga sikapnya adil. Jadi adil itu artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Makanya kemarin itu saya mendengar perbincangan antara apa namanya sepak bola itu, ya, sepak bola Israel yang mau datang ke Indonesia itu menjadi perbincangan heboh. Nah, akhirnya ada yang mengatakan begini, dan itu menggelitik. Kenapa Anda itu melarang apa namanya melarang kontingen Israel mau datang ke Indonesia? Padahal beberapa bulan yang lalu
apa namanya atlet panjat tebing itu datang ke Indonesia. Itu akhirnya loh, oh, ternyata diam-diam sudah masuk. Tapi kenapa ini yang dilarang? Nah, yang seperti itu. Kemudian ada juga yang cerita, "Nah, kalian tahu nggak? Itu pemain dari Israel ternyata ada orang Islamnya. Kalau menggolkan juga sujud syukur. Itu tambah mumet gitu. Itu perbincangan yang tidak ada ujungnya ya. Nah, makanya ada yang mengatakan ya kalau kita mau bersikap adil ya jangan seperti itu. Kita ingin membela Palestina, tapi kita kadang itu abai dengan kondisi kemiskinan di sekitar kita. Nah, makanya ada bab dalam zakat itu larangan untuk intiqaluz zakah ya, melarang orang itu memindah zakat sehingga kalau ada kita ada zakat di Indonesia itu diprioritaskan orang Indonesia, jangan sampai zakat itu dikeluarkan luar negeri sementara tetangga kita itu kelaparan itu. Jadi prioritaskan adalah bangsa Indonesia, ternyata bangsa Indonesia juga banyak yang kekurangan. Itu namanya adil ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau misalkan saya Ketua Lazis Sabilillah, yaitu yang prioritaskan itu ya orang Malang dulu, paling dekat dengan kantor, kemudian agak jauh karena mereka itu yang tahu kita. Jangan sampai wah langsung ke Afrika, langsung sementara kita sendiri melihat tetangga kita rumahnya itu mau roboh, masjidnya juga mau roboh. Tapi kita mementingkan itu namanya ada bab yang melarang intiqaluz zakah, memindah zakat. Nah, ternyata yang di dekat kita itu lebih membutuhkan. Nah, wal adlu fir wal ghadab. Adil menempatkan sesuatu pada tempatnya, termasuk dalam kondisi marah atau dalam kondisi senang. Itu sangat sulit. Wa amal muhlikat, adapun yang apa namanya tiga faktor yang buat rusak, pertama yaitu eh, fasuhun syadidun, ya fasuhun suhadarnya kikir yang mendalam, kikir yang mendalam, pelitnya itu tingkat tinggi. Kadang kita punya rumah halamannya mau dilewati motor saja nggak boleh. Itu kan ada rumah kemudian rumah itu punya gangnya ditutup. Itu kikir kebangetan. Dia seolah-olah hidup selamanya. Makanya orang-orang yang seperti ini nanti mati itu akan dihimpit oleh bumi sampai dia itu nggak bisa apa-apa karena menyusahkan orang lain. Dan insya Allah kita termasuk tidak seperti itu ya. Kita insya Allah syahiyun, orang yang dermawan. Wahwa wahawun muttaba. Orang yang kedua adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Segala keinginannya itu harus saya ikuti. Wa ijabul mar'i binafsihi. Ujub. Wah, kalau bukan saya siapa lagi? Itu namanya bangga diri ya. Namanya ijab. Wa ijabul mar'i binafsi. Wa amad darajat ya. Kemudian yang mengangkat derajat fa ifsa'us salam, menebarkan salam. Derajat manusia yang mulia itu ifsa'us salam, tebarkan salam. Kalau ketemu orang, "Hai, assalamualaikum." Ya, kan jangan sampai kemudian menjadi sebaliknya, yaitu menjadi kompor yang ada orang bertengkar pasti semakin ramai karena kita menjadi api atau pemanas dari pertengkaran. Yang kedua, wa'id amut ta'am, suka berbagi, dermawan. Wassolatu bilail wa nasiniyam, sholat di tengah malam ketika orang dalam keadaan tertidur. Makanya terawih itu asik karena banyak temannya. Jadi ibadah terawih itu asik karena ramai. Jadi ibadah yang sifatnya ramai itu asik. Sehingga kalau kita analogikan, kita ilustrasikan, ya kalau barang grosir itu ya biasanya murah. Nah, barang grosir itu murah. Tapi kalau barang yang istimewa pasti disimpan. Nah, itu sholat tahajud. Nah, kalau grosir itu ya murah. Tapi kalau sholat tahajud mahal. Karena apa? Itu namanya apa namanya? Wassolatu billail, sholat malam wan nasuniyam. Ada tamanya, sholat di tengah malam ketika manusia dalam keadaan terlelap. Apalagi dalam keadaan lelah. Itu kan memang berat. Kalau terawih kan gampang. Ya, gampang saja jangan jarang terawih apalagi yang malam ya itu. Jadi yang gampang saja nggak dilakukan apalagi yang sulit. Makanya salah satu keistimewaan Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat malam. Makanya ada hadis ya yang menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW itu sholatnya itu 11 rakaat.
itu di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Artinya Nabi Muhammad SAW itu terus senantiasa menjaga witir ya. Witirnya itu kadang sampai 11. Kalau kita satu saja cukup, yang penting mau sholat. Nah, itu eh, yang mengangkat derajat wassalatu billaili wan nasuniyam. Sholat pada tengah malam wan nasuniyam sementara orang dalam keadaan terlelap. Wa amal kafarah ya. Adapun kafarah adapun tiga faktor penebus dosa namanya al-kafarah ya. Faswa isbaqul wudu ya penebus dosa sering berwudu sudah saya jelaskan tentang wudu. Fis sabarat dalam keadaan apa? Menyempurnakan wudu dalam keadaan cuaca dingin namanya fis sabarat. Itu memang berat wudu dalam kondisi dingin. Kalau di Indonesia wudhu musim panas enak seger. Tapi kalau di Turki, kalau di Madinah, wudhu dalam keadaan dingin itu baru tantangan. Kalau wudhu di tempat yang dingin itu tantangan. Tapi wudhu di Indonesia itu bukan tantangan, itu adalah kenikmatan. Nah, tapi kadang tidak punya ilmunya ketika membasuh muka niatnya tidak wudhu, tapi hanya membasuh muka. Itu kan sayang. Jadi katanya yang menjadi kafarat pelebur dosa adalah fa isbaghul wudu'i fis sabarat wudu pada cuaca yang sangat ekstrim dingin. Wa naqlul aqdam minal jamaah yang kedua itu melangkah menuju masjid untuk melaksanakan sholat jamaah. Yang ketiga wantidharus sholati ba'da sholat ini apa namanya ada hadis yang khusus ya. Bunyinya kalau nggak salah gini. Ini kan dinukil oleh Mbah Nawawi. Ya kata Rasul ala adullukum ala ya ala ma yamhullah bil khataya warfad darajat. Katanya Rasulullah, bukankah aku telah tunjukkan kepada kalian wahai sahabat terhadap amal yang jika kalian melakukan ala ma yamhullah bil khataya menghapus dosa dan mengangkat derajat. Bala ya Rasulullah. Inggih ya Rasulullah. Apa itu? Termasuk isbaghul wudu alal makari, menyempurnakan wudu pada waktu yang tidak suka. Yang kedua yaitu wantidor sholat ila sholat, menunggu sholat ke sholat yang lain. Ya, menunggu sholat ke sholat yang lain. Yang ketiga, wakathrotul khutwa ilal masajid, banyak melangkah menuju masjid. Nah, itu yang akan mengangkat derajat, menghapus dosa. Dan mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini sangat sangat istimewa bagi kita. Nah, insya Allah eh, semuanya kita lakukan. Tinggal kita hiasi semua itu dengan niat yang baik dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua itu sudah mengerjakan, tinggal bagaimana menata ritme hati kita, semua kita lakukan semata mengharap ridho, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barangkali itu saya kembalikan kepada Senada. Baik, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita banyak sekali belajar. Kalau tadi banyak sekali saya mencatat, jadi kalau mau melawan setan itu berarti senang aja, harus senang. Nggak boleh cemas, nggak boleh berkeluh kesah. Jadi kalau sholat kita masih cemas dan berkeluh kesah, berarti masih ada setannya ini. Begitu ya Ustadz. Iya. Kemudian eh, banyak motivasi-motivasi yang disandarkan kepada Allah. Kalau misalkan kita baca buku-buku motivasi itu kebanyakan untuk diri kita sendiri. Tetapi ini motivasinya untuk eh, disandarkan kepada Allah. Jadi banyak sekali. Baik, eh, kami persilahkan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh seputar tema hari ini atau seputar zakat atau sholat dan puasa. Mari, kami persilahkan. Berarti ini sudah menguasai ilmu. Nisful ilmi. Iya, Berarti orang kan yang banyak bertanya. salah satu tanda penguasaan ilmu yaitu husnus soal,
Husnul su'ali nisful ilmi. Iya. Pertanyaan itu separuh dari ilmu. Iya. Boleh langsung dibuka kameranya Bapak Ibu. Kemudian langsung bertanya saja. Monggo. Memang kalau kita kitab ini aja juga yang mengenai mukoroba ya Ustadz ya. Sama Iya, seperti di Hikam. Jadi mukoroba, kemudian tadi muraqabah, mukoroba, mukoroba, muraqabah ya. mukoroba. Ya, Allah selalu mengawasi kita. Ini saya ada pertanyaan Ustadz. Ya, silakan. Oke. Sederhana, tadi dikatakan ada sederhana dalam kecukupan. Ada juga sederhana dalam kemiskinan. Ya, sederhana dalam kemiskinan ini seperti apa Ustadz? Eh, Sederhana itu dalam kondisi kaya tetap sederhana, dalam kondisi kaya tetap sederhana. Artinya itu hidup itu biasa-biasa saja. Hidup pada umumnya. Sebab kalau pada umumnya itu kalau orang agak punya sedikit itu pelintir lah istilahnya. Sandal saja harus ganti yang macam-macam, agak hedon lah kalau bahasa anak-anak itu. Jadi biasa-biasa saja. Karena suatu saat kita akan mempunyai kondisi yang biasa-biasa saja, sehingga nggak kaget ya, nggak kaget. Itu sebenarnya itu termasuk manajemen diri ya, agar kita hidup di dalam kondisi apapun itu nggak kaget. Sebab kalau kita itu eh, dalam kondisi kaya, kemudian rotok berlebihan, nanti suatu saat kita nggak punya duit, kita nggak bisa bergaya kan. Ya, kalau gayanya biasa-biasa saja, kaya itu juga biasa, terus miskin tambah biasa. Kadang kan orang itu kan baru kaya itu apa? Sok-sokan ya, apa namanya itu? Orang baru kaya itu, no, OKB itu. OKB, Kan sekarang kan banyak orang kaya sultan-sultan. baru. Itu Flexing ujungnya Ustadz. ketangkap polisi. Ya saya enak bajunya biasa. Pokoknya khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu ya tengah-tengah saja. Artinya hidup kita itu biasa-biasa saja. Artinya biasa pada umumnya, seperti di tengah-tengah masyarakat. Jangan kemarin kita apa namanya memahami kalau kita melihat orang yang berilmu, urusan ilmu kita harus melihat orang man fauqahu. Kalau kita melihat orang yang lebih urusan harta kita harus melihat yang lebih bawah. Karena kalau kita melihat yang lebih atas untuk urusan ilmu kita bisa berpacu, bisa berpikir ya Allah aku ingin seperti dia, nanti kalau saya itu seperti dia saya akan mengamalkan ilmunya. Tapi kalau urusan harta jangan pernah menghitung kekayaan orang lain. Makanya kadang kita itu sering lihat di medsos ya, di Facebook, "Wih, ini kaya." Kan sekarang orang banyak pamer ya, entah itu barangnya orang lain atau barangnya sendiri. Kita lihat tiap hari lihat akhirnya kan apa namanya terprovokasi, ya, terprovokasi. Ya insya Allah bulan Ramadan kesempatan untuk menahan diri. Nah, itu. Baik Ustadz. Ini ada pertanyaan dari Ibu Dewi. Nah, Dewina atau Dewi NA. Ustadz, apabila kita ingin bersedekah untuk diri sendiri, orang tua, almarhum suami dan anak-anak, tetapi disampaikan ke panitia hanya satu nama atau menggunakan atas nama keluarga almarhum suami, apakah bisa? Sebenarnya anak yang soleh itu ketika berbuat baik secara otomatis akan mengalir kepada orang tuanya. Ya. Karena salah satu sifat anak soleh itu waladun soleh yad'ulahu, mendoakan. Itu ciri khas orang soleh, itu pasti akan mendoakan orang tuanya. Sehingga kebaikan yang dilakukan itu otomatis akan mengalir kepada orang tuanya. Makanya kewajiban orang tua pertama adalah desainlah anak itu menjadi yang soleh. Sebab kalau anak sepinter apapun, gelarnya itu sampai sundul langit, kalau tidak soleh, apa artinya? Dia tidak akan bisa memberikan manfaat kepada orang tuanya. Hanya dibanggakan saja, "Oh, anak saya ini hebat, dapat beasiswa ke sana kemari."
Tapi hanya sampai di situ. Apakah beasiswa bisa dikirim ke kuburan? Nggak bisa. Tapi kalau yang soleh, setiap habis sholat Allah maghfir lana dzunubana, Allah maghfir warhambu, dibacakan Al-Quran, ya, kemudian kadang punya uang sedekah untuk atas nama orang tua, otomatis sampai. Tapi yang seperti ini nggak umum, yang umum itu dibanggakan dulu. Nah, itu. Makanya insya Allah sampai ya. Kalau kita niat baik, insya Allah sampai kepada orang tua. Tapi kalau untuk kerabat itu biasanya ada doa yang dari Imam Malik begini. Allahumma ausil thawaba ma qara'na, ya Allah sampaikanlah apa yang saya baca, ausil ausil thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa masabbahna mustaghfarna wa masallaina, bacaan yang aku baca untuk almarhum satu 2 3 dan juga sedekah saya untuk si A si B, termasuk menghajikan itu kan boleh. Sehingga itu ada perlakuan khusus kalau untuk orang lain. Kalau orang tua nggak usah secara otomatis. Tapi kalau dikhususkan itu tambah bagus. Begitu. Ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang ingin ada pertanyaan? Ini Kalau bukan tidak, nisfu ilmu lagi, sudah apa namanya 90% ilmu. Nah, oke. Baik Ustadz, karena sudah mengerti semua, oke. Alhamdulillah sudah mengerti semua, Ustadz. Kita tutup dengan doa Ustadz. Oke, terima kasih. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Ibu Ida yang di Taipei, kemudian Ibu Lilis, Ibu Eni, Ibu Dewi, Ibu Nani Semarang, yang di Makassar, Ibu Wati, ya, Ibu Eni, Balikpapan, Dokter Yazid, Bapak Nasir, Ibu Sumiati, ya, semua yang hadir, Ibu Wati. Nah, insya Allah semuanya diparingi sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani. Mudah-mudahan panjang umur semua dan Ramadan bisa tuntas dan mendapatkan titel yang disebut dengan ta'allakum tattaqun. Yang kedua adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunji nabiyya min jamil ahwali wal afat wa taqtilan jamil hajat wa tutahhiru nabiyyan jamil sayyiat wa tarfa'u nabiyya indaka ala darajat wa tuballighuna bi asal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'da lamat. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. اللهم علمنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما وارزقني فهم الحكم الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.